Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Syuhada rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kenikmatan itu senantiasa memberikan ghirah kepada kita untuk memperbaiki amal ibadah kita yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Jamaah rahimakumullah, izinkan pada malam hari ini kami menyampaikan sedikit tema yang diberikan oleh pengurus Masjid Syuhada tentang menjauhi sifat pelit. Saya yakin dan 100% yakin bahwa jamaah yang hadir di sini tentu tidak menyukai sifat pelit dan tidak ingin jadi orang pelit. Pasti kita membenci yang namanya sifat pelit dan orang pelit. Mudah-mudahan kita dapat menjauhi sifat-sifat tersebut, dan semoga ketika ada di dalam diri kita sifat tersebut, Allah segera jauhkan, hilangkan dari diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, untuk menjauhi sifat pelit ini tentunya kita menumbuhkan sifat yang sebaliknya. Lawan dari pelit adalah dermawan. Dermawan artinya mudah kita memberikan apa yang telah Allah titipkan kepada kita untuk orang lain. Dermawan bukan berarti boros, kasih, tidak, tapi dengan takaran. Dia memberi atas nama Allah, dan dia menahan untuk tidak memberi juga karena Allah. Nah, di situ muncullah sifat-sifat dari muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa ini tentu menjadi tujuan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai kewajiban berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Adakah orang pelit masuk ke kategori orang yang bertakwa? Tidak, jamaah sekalian. Dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah, di ayat yang ketiga, kita mungkin sudah hafal ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa sudah disebutkan di situ. Kalau kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, muttaqin sudah disebut dalam ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kata Allah. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam ayat berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah, ada 3 ciri. Yang pertama, yu'minu bil ghaibi, beriman tentang hal-hal yang gaib. Kemudian wa yuqimunas salata, ciri-ciri orang bertakwa yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang telah kami berikan, kata Allah, mereka yunfikun, berinfak, menginfakkan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada dia. Berapa? Allah tidak menyebutkan berapa. 1 juta, 2 juta. Kalau Allah sebutkan mungkin kewalahan kita. Harus menginfakkan 50% dari hartanya. Nah, pusing. Ternyata Allah tidak memberi batasan di sini. Ada yang terbatasi seperti zakat fitrah, terus zakat mal, ada yang dibatasi. Namun dalam berinfak, ciri-ciri orang muttaqin, kata Allah, yang akan kita tuju dengan puasa kita, itu tidak dibatasi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak, sedekah dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Apa saja. Makanya Islam, Rasulullah membimbing dari sedekah terkecil yang sangat mudah, siapapun bisa, ya kan? Kalau tidak bisa berarti ini terkena virus yang berbahaya, kan gitu. Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dalam potongan hadisnya, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Nah, kata Rasulullah, tabassum ini tersenyum. Tabassumuka, senyummu, fi wajhi ahika, di hadapan wajah saudaramu, laka shadaqatun, akan tertulis bagimu sebagai sedekah. Nah, berapa ringannya ini? Tapi senyum itu juga dibagi, ya kan? Ada senyum sinis yang cuma separuh digeser, nah, bibirnya separuh aja senyum sinis, itu termasuk sedekah tidak? Kalau sinis ya tidak, ya kan? Tidak menyenangkan bagi saudara kita, ya kan? Ada senyum separuh, melebarkan mulut ke samping saja, ya kan? Tapi senyum yang ikhlas yang akan jadi sedekah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa terhadap kiri kanan kita yang sama-sama berjamaah, ya kan, tersenyum. Tentunya kita senang kalau melihat orang yang tersenyum, ya kan. Beda kita melihat orang yang cemberut. Kadang kita sama-sama berjamaah, berdampingan, ya kan, tidak bisa tersenyum. Maka dari bulan Ramadan ini kita biasakan, ya kan. Begitu, kadang memang sama-sama berjamaah. Kenapa? Karena ada faktor lain yang tidak bisa tersenyum. Bisa jadi yang di samping ini bau keringat. Wah, jadi bergejolak ini teman yang di samping, ya kan. Wah, luar biasa ini, yang di samping ini bikin gak enak banget, gak khusyuk. Makanya Rasulullah mensunahkan ketika masjid bersiwak, mandi bersih pakai pengharum, sehingga yang di samping kita merasa nyaman, merasa tenang, khusyuk, maka ketika memandang pun bisa tersenyum. Itu salah satu sedekah untuk menghilangkan sifat pelit dari yang terkecil, dari anggota badan kita, apa? Tersenyum, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa, karena senyum ini cuma dimiliki manusia, ya kan. Binatang tidak ada yang tersenyum. Kalau senyumnya harimau berbahaya, dia akan menerkam, ya kan. Nah, sapi tidak ada yang tersenyum. Manusia yang memiliki ini, senyum ini, maka tebarlah senyum. Tapi ingat ya hadisnya tadi, ya, tabassumuka fi wajhi ahika, ya. Jadi senyum kita terhadap saudara kita, bukan senyum-senyum sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau senyum-senyum sendiri tidak termasuk sedekah. Itu namanya gangguan jiwa dan perlu diobati, ya, itu. Kemudian apalagi yang lain? Kata Rasulullah di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua amal kebajikan
akan ditulis sebagai sedekah. Apa contohnya? Menyingkirkan duri di jalan, amal kebaikan akan dicatat sebagai sedekah. Semuanya, membawa kotoran, misalnya ada kotoran di masjid ini keluar, itu dicatat sebagai sedekah. Maka niatkanlah karena lillahi ta'ala ketika kita melakukan sesuatu, sehingga kullu ma'rufin tadi, semua amal kebajikan akan dicatat sebagai sedekah bagi kita, yang akan menghantarkan kita untuk terjauh dari sifat pelit, sifat kikir dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kikir pelit tidak akan menambah harta kita, kikir pelit tidak akan menambah kenikmatan dari Allah, tapi sedekah, infak, wakaf akan senantiasa memberikan tambahan kebaikan, berkah. Kalau kata Islamnya, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, kebaikan kesehatan, kebaikan keluarga, kebaikan pekerjaan dan lain sebagainya, itu berkah dari amal kebaikan. Karena amal kebaikan dengan niat yang baik insya Allah akan tercatat sebagai sedekah tadi ya. Jangan lupa niatkan lillahi ta'ala jamaah sekalian. Karena apa? Karena bisa jadi amal yang kecil akan menjadi besar karena niat yang betul dan benar. Tapi bisa jadi amal yang kelihatan besar akan rusak dengan niat yang ternodai oleh riya dan lain sebagainya. Ada yang jihad fisabilillah, niatnya hanya untuk menikah, sungguh yang jihad yang itu besar terhapuskan dengan niat yang salah tadi. Tapi kita menyingkirkan duri dengan niat lillahi ta'ala agar orang lain tidak terkena duri tersebut, insya Allah niat tersebut akan menjadi hal yang besar yang akan memberatkan timbangan di yaumil qiyamah kelak. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan puasa kita menghantarkan kita menjadi orang yang gemar bersedekah, berinfak, berzakat, sehingga kita termasuk kategori orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa yang Allah inginkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.